Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Yusrianto Soleh MPD. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Zena Malia sebagai moderator plus pemateri ketiga. Perkenalkan, pemateri pertama teman saya Indriani Putri Dewi, pemateri kedua Kuriana Alia Imana, dan yang terakhir Senal Arifin. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya membacakan persyaratan dan peraturan saat presentasi berlangsung. Yang pertama, audien tidak boleh megang HP selama presentasi berlangsung. Yang kedua, audien harus mendengarkan dan menyimak materi yang disampaikan. Yang ketiga, tidak boleh berbicara sendiri atau membuka forum dalam forum. Yang keempat, bagi yang ingin bertanya, acungkan tangan terlebih dahulu. Yang kelima, tidak boleh mengajukan pertanyaan sebelum moderator membuka sesi pertanyaan, dan tidak diperkenakan untuk bertanya jika moderator belum memilihnya sebagai penanya. Langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Indriani Putri Dewi. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang mengenai pembelajaran. Apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang menyangkut kegiatan tenaga pendidik, yaitu seorang guru ataupun dosen. Kegiatan peserta didik yaitu mahasiswa atau siswa, serta proses interaksi tenaga pendidik seorang guru dan peserta didik seorang siswa dan sumber belajarnya dalam suatu lingkungan belajar. Maksudnya di sini yang dinamakan pembelajaran itu interaksi antara seorang pendidik, guru atau dosen, dan peserta didik, siswa atau mahasiswa yang saling menyangkut berkaitan dalam suatu lingkungan ruang lingkup belajar yang mana dapat menghasilkan suatu pengetahuan yang telah dijelaskan oleh seorang pendidik kepada seorang peserta didik. Pemateri kedua yaitu Kuriana Alia Imana. Dipersilahkan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yakni prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Nah, biasanya di dalam sebuah proses pembelajaran ini, guru senantiasa menunjukkan sikap perhatian kepada siswanya dalam menjelaskan atau menerangkan sebuah materi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk agar siswa ini dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Biasanya guru-guru ini memberikan perhatian kepada siswanya seperti menerangkan materi dengan baik, lalu senantiasa memberikan bantuan serta pengarahan kepada siswa ketika siswa di sini mengalami sebuah kesulitan dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan ya, jika guru di sini ini tidak perhatian kepada siswanya atau bisa dikatakan cuek kepada siswanya, pasti siswanya di sini akan sangat mengalami kesulitan dalam proses pembelajarannya. Untuk yang selanjutnya, motivasi. Jadi motivasi di sini ini sama pentingnya dengan perhatian tadi. Jadi semakin besar seorang guru memberikan motivasi belajar kepada siswanya, maka semakin besar pula persentase motivasi siswa untuk lebih giat dalam belajar lagi. Yang kedua, keaktifan. Jadi di dalam sebuah proses pembelajaran, di dalamnya pasti berisi keaktifan siswa, baik itu dalam hal bagaimana cara siswa itu menanggapi sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, ataupun bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan, serta semua interaksi yang dilakukan antara siswa dan guru dalam sebuah proses pembelajaran itu bisa juga disebut dengan sebuah keaktifan. Ketiga, keterlibatan langsung. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar adalah mengalami. Belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Jadi maksudnya di sini dalam proses pembelajaran siswa di sini ini harus terlibat secara langsung. Harus terlibat sendiri secara mandiri dan tidak bisa dilimpahkan atau tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Yang keempat, pengulangan. Menurut teori belajar, melatih daya-daya yang ada pada manusia, yakni terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan lain sebagainya. Jadi, di dalam prinsip belajar di sini, siswa wajib melakukan pelatihan daya seperti daya mengingat, berpikir,
menanggapi, lalu mengamati, guna untuk melatih pola pikir mereka dalam memahami lebih mendalam lagi mengenai materi yang telah dibahas. Selain itu, hal ini juga berguna untuk membentuk pola pikir siswa untuk lebih kritis lagi dalam menanggapi sebuah fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Belajar secara efektif, secara mental maupun fisik. Aktif secara mental ditunjukkan dengan mengembangkan kemampuan intelektualnya, sedangkan secara fisik membuat peta dan lain-lain. Yang kedua, ada metode yang bervariasi sehingga menarik perhatian siswa dan membuat kelas menjadi hidup. Yang ketiga, motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas. Semakin tinggi motivasi seorang guru, maka akan semakin giat siswa untuk belajar. Suasana demokrasi sekolah yakni menciptakan lingkungan yang saling menghargai, menghormati, dan lain-lain. Yang kelima, pelajaran sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata. Interaksi belajar yang kondusif dengan memberikan kebebasan untuk mencari sendiri. Yang terakhir, memberikan remedial pada kesulitan belajar yang muncul, mencari faktor, dan memberikan pelajaran remedial sebagai perbaikan. Dan yang terakhir, Zainal Arifin dipersilahkan. Nah, untuk slide yang terakhir yaitu kondisi pembelajaran yang efektif. Yang pertama itu melibatkan siswa secara aktif. Dengan demikian aktivitas siswa sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini itu siswa itu diwajibkan secara aktif, bukan hanya hadir di dalam kelas, melainkan siswa itu juga aktif bertanya, dan juga siswa itu harus terbukalah sama guru apa yang jadi permasalahan di bidang pembelajaran ini. Terus guru itu juga memancing siswa itu agar siswa itu bisa terbuka untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Dan yang kedua itu menarik minat dan perhatian siswa. Kondisi pembelajaran yang efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam pembelajaran. Nah, di sini itu mungkin tugas guru, di mana guru itu harus tahu di mana siswa itu minatnya di mana. Apakah di bidang olahraga maupun di bidang matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran yang efektif itu adalah perhatian siswa dalam belajar. Di sini itu guru juga berperan penting, di mana guru itu harus menjadi contoh teladan lah. Seperti guru itu juga harus tegas dalam menyampaikan sesuatu, akan tetapi guru itu juga harus membuat suasana kelas itu asik, bukan hanya tegas-tegas terus, melainkan juga mengubah suasana itu menjadi lebih asik lah, sesuai kondisi seperti itu. Dan yang ketiga yaitu membangkitkan motivasi siswa. Motivasi adalah semacam daya yang terdapat dalam diri seorang yang dapat mendorong untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini itu tugasnya guru itu ialah memotivasi siswa, di mana guru itu harus memberikan apa gitu motivasi yang membuat siswa itu bisa belajar, kayak dikasih pengalaman pas waktu masih kuliah atau apa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran tersebut, seperti itu. Dan untuk yang keempat ialah memberikan pelayanan individu siswa. Salah satu masalah utama dalam pendekatan pembelajaran adalah kurangnya pemahaman guru tentang perbedaan individu antar siswa. Nah, dan yang ketiga dan yang keempat ini adalah di mana seringnya guru itu kayak sistem pembelajarannya itu ya sama rata, bukan siswa yang ini harus seperti ini dan siswa yang seperti itu pembelajarannya seperti ini gitu, melainkan kebanyakan guru itu ya gitu, perumpama ada suatu pembelajaran 25% anak itu mengerti, sedangkan 75% anak itu tidak mengerti. Nah, kebanyakan guru-guru yang sekarang itu menyalahkan siswanya, bukan kayak introspeksi diri, apakah pengajaran yang saya sampaikan itu ada yang salah, atau emang murid-muridnya yang kurang memahami tentang pemahaman
pembelajaran ini. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan dan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran yang efektif itu ialah harus ada semacam alat lah sebagai bentuk efektivitas dalam pembelajaran. Contohnya ketika saya yaitu TKJ. Nah, TKJ itu kan harus membutuhkan komputer dan alat-alat sebagai pembelajarannya. Kalau hanya mengandalkan materi-materi saja tanpa alat yang bisa digunakan untuk praktek, ialah itu hanya halusinasi, hanya kayak materi-materi saja tanpa praktek di lapangan tersebut. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Untuk nama dan NIM-nya silahkan ditulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.